Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua dimanapun saat ini berada. Semoga kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan berkarya setiap hari. Oke, pada kali ini saya ingin membahas tentang pekerja laki-laki Indonesia yang ada di Hong Kong, atau TKI laki-laki Indonesia yang ada di Hong Kong, atau TKL gitu ya, biasanya sering dipanggilnya seperti itu ya. Mungkin yang belum tahu mungkin dikira atau mungkin pekerja Indonesia yang ada di Hong Kong ini hanya perempuan saja atau cewek saja, padahal sebenarnya di Hong Kong itu juga ada pekerja laki-laki atau TKI laki-laki yang bekerja di Hong Kong. Ada beberapa sektor pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan di Hong Kong ini, akan tetapi memang hingga saat ini masih dalam tahap by request ya. Jadi jobnya itu masih dalam permintaan khusus, seperti itulah, bisa dibilang seperti itu. Tetapi dari hari ke hari, dari lambat laun itu terus bertambah permintaan. Nah, di sini tentu dari pengalaman teman-teman laki-laki atau pekerja laki-laki yang ada di Indonesia yang ada di Hong Kong, pasti banyak ada suka dukanya, banyak cerita macam-macam lah, seperti itu ceritanya ya. Nah, untuk season pertama yang mengupas tuntas tentang pekerja laki-laki Indonesia yang ada di Hong Kong ini, mungkin saya ingin menyampaikan atau memberikan testimoni beberapa teman-teman yang sudah ada di Hong Kong ini. Oke, mari kita simak selengkapnya. Namanya siapa, Mas? Rido dari mana, Mas? Dari Tulungagung. Tulungagung ya? Ya. Udah lama bekerja di Hong Kong, Mas? Ya, alhamdulillah lumayan, sudah 3 kontrak berjalan. Berarti udah hampir 6 tahun? Ya, 4 lebih lah. 4 tahun lebih ya? 3 kontrak berjalan sekarang ini. Gimana Mas suka dukanya kerja di Hong Kong Ya, laki-laki? kalau suka dukanya itu banyak dukanya, bukan banyak sukanya. Oh, banyak dukanya ya? Ya, karena yang namanya kerja nggak ikut orang, apalagi orang sini kayak begitu, jadi ya banyak dukanya. Kalau sukanya ya seminggu sekali, karena 2 minggu sekali pas libur gini. Oh gitu ya? Ikut teman-teman semua, tapi suka. Tapi kalau dukanya ya banyak sekali. Oh, dukanya banyak ya? Iya, banyak sekali. Contohnya apa, Mas? Ya, contohnya kadang itu ada orang majikan mau apa itu, ngasih pekerjaan yang gimana agak sulit, agak gimana, nanti ada komplain itu dukanya itu. Bagi saya begitu, tapi ya tergantung kita menyikapinya. Kalau kita disikapi dengan senang hati, bersyukur, ya nggak jadi masalah tetap. Terus gimana sih Mas caranya supaya laki-laki bisa kerja di Hong Kong secara resmi? Oh, kalau diambil dari pengalaman saya dulu Mas ya, dari pengalaman saya sendiri aja ya. Kalau saya itu dulu itu saya itu sistemnya calling visa. Oh, calling visa. Ya, jadi ada saudara yang kerja di sini duluan. Kebetulan majikannya saudara saya itu membutuhkan tenaga laki-laki untuk bantu-bantu ya di garden, di kebun gitulah. Terus ya saudara saya itu menghubungi saya apakah mau kerja di sini, kemudian terus majikannya itu minta foto saya, terus saya kirim foto saya, terus oke, majikannya siap mau mempekerjakan, terus kemudian ya oke, langsung diproses. Gitu. Terus pesannya buat para pencari kerja laki-laki dari Indonesia apa Mas, pesannya Mas? Ya, supaya nggak kena penipuan. Oh ya, pesannya yang hati-hati saja, soalnya sekarang ini apa itu banyak kan yang bilang-bilang job
resmi tapi nyatanya kan cuma dimintain uang berapa harus nggak terbang sampai nunggu berbulan-bulan di rumah. Tapi kan kalau job asli resmi langsung dari majikan itu paling lama itu di PT sekitar 4 bulan sudah bisa terbang. 4 bulan ya? 4 bulan paling lama. Terus sekarang ini ada, kalau nggak salah ada kasus penipuan ya, penipuan TKI laki-laki yang sudah dimintai duit banyak itu. Itu menurut Mas Ridho gimana? Oh ya, kalau kasus itu ya saya itu ya itu tergantung pribadinya masing-masing lah Mas. Ya, artinya yang pelakunya perlu diapakan gitu? Ya kalau bisa itu sih gini Mas ya. Kita itu ya dengan kesadarannya masing-masing ya, namanya kerja itu juga capek ya. Kalau bisa itu ya kurang baik lah. Oh gitu. Namanya yang kerja cari duit ya kayak begitu, apalagi kalau majikan yang agak cerewet itu istirahatnya malam sampai jam 11, jam 12, pagi jam 6 bangun kerja lagi. Berarti itu kalau ketangkep enaknya dihukum Ya, apa Mas? kalau ketangkep ya dikasih tahu aja dulu. Kalau dikasih tahu nggak ada perubahan ya terserah lah, diapakan itulah. Kalau bisa jangan begitulah, apa itu sesama Indonesia. Sama orang Indonesia ya. Sama orang Indonesia jangan begitulah. Tahu sendiri kan kerja kayak gimana itu, kerja mulai jam 6 pagi, jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Susah ya nyari duit. Jam 12 ya. Itulah. Oke, makasih Mas ya. Iya, Mas, sama-sama. Oke. Didi, Pak. Mas Didi. Asli mana Mas? Asli Ngawi. Ngawi. Gimana suka dukanya kerja di Hongkong Mas? Sukanya ya ada, dukanya ya banyak. Contohnya? Contohnya? Ya menghadapi orang asing, perlu adaptasi, segala macam lah. Gitu. Mas, kalau misalkan kemarin kan ada berita banyak terjadi penipuan, katanya di Hongkong ini ada job laki-laki terus disuruh bayar, itu gimana sih Mas menurut sampean? Kalau menurut saya mendingan nggak usah Mas. Gitu ya. Mendingan kita ditahan dulu. Soalnya Kalau yang bayar jangan gitu ya. nggak usah ikut bayar kayak gitu lah Mas. Oh, gitu. Cuma itu juga perlu butuh kepastian, nggak dari pihak agent dari Indo, juga kepastian dari agent sini. Oh gitu ya. Iya. Terus pesannya buat yang ingin kerja di Hongkong laki-laki itu apa Mas? Ya kalau memang ada niat, mendingan cari yang benar-benar apa ya, sesuai prosedur saja. Ya, Ada yang prosedur dari, ya? misalnya dari agent sendiri langsung ada, misalnya apa saudara yang sudah ada di sini, apa istri, seperti itulah, itu informasi dari agent langsung. Mas, kerja di Hongkong. Alhamdulillah. Aslinya dari mana Mas? Asli Jember Pak. Jember. Iya. Gimana suka dukanya kerja di Hongkong? Malah Mas? susah Pak. Susah ya? Susah sekali. Terus Susah sekali. susah sekali ya? Iya. Dulu gimana proses masuk Hongkong Mas? Dulu anu Pak saya Pak. Itu calling visa saya Pak. Oh, calling visa. Calling visa. Terus kemarin ada kasus penipuan TKI laki-laki. Itu menurut Mas Angga gimana? Ya itu harus diberantas Pak itu Pak. Harus berantas ya? Diberantas. Itu korbannya udah banyak Mas? Banyak itu. Perlu ditangani lebih lanjut itu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Itu kurang ajar. Pesannya buat yang mau cari kerja. Yang mau cari kerja di Hongkong jangan gampang percaya sama agensi atau PT yang ada di rumah. Itu bisa Gitu ya? Oh gitu ya? pastikan benar-benar itu ya. Oh gitu. Iya. Oh oke. Berarti hati-hati ke sana ya? Hati-hati. Oke. Di Hongkong kerjanya apa Mas? Saya supir Pak. Supir ya? Lama kerja di Hongkong Mas? Lumayan, baru 2 bulan. Baru berapa? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Jobnya apa Mas? Jobnya saya dulu di kebun. Oh, sekarang driver. Mas, kalau kemarin kan ada kasus penipuan tentang job laki-laki ya, itu menurut Mas gimana itu? Kalau hal seperti itu mungkin kabar dari Indonesia, mungkin kita sendiri tidak tahu beritanya seperti apa. Kalau pelakunya di Hongkong Mas? Kalau pelakunya di Hongkong mungkin kita bisa menelusuri dari agensi. Oh gitu ya. Suka dukanya piye Mas kerja di Hongkong? Dukanya ya tetap semangat untuk bekerja. Namun kalau di sini kita terikat sama majikan itu susah. Oh gitu ya. Hampir. Pesannya buat yang ingin cari kerja di Hongkong
bagi kawan-kawan laki-laki gimana? Jadi kalau ingin ke sini lewat prosedur dari Indonesia, kalau kemudian ada majikan baru bisa diproses. Tapi kalau hanya job untuk kabarnya di sana banyak pekerja laki-laki, itu semuanya kabarnya tidak ada. Begitu ya. Makasih Mas ya. Sama-sama.